Halo guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen. Ketika seorang ibu terlalu terobsesi menghidupkan anaknya. Alur cerita Mother Wish 2. Cerita dimulai 7 hari setelah kejadian mengerikan di game pertama. Andi masih hidup setelah berhasil diselamatkan oleh Pak Junet, seorang tetangga baik hati yang datang tepat waktu ketika ibunya mencoba menjadikan Andi sebagai korban ritual untuk menghidupkan kembali adiknya, Rian. Sayangnya, ritual tersebut gagal. Andi kini tinggal sementara di rumah Pak Junet. Luka dari kejadian sebelumnya memang belum sembuh, terutama luka di pikiran. Setiap malam, Andi masih dihantui mimpi tentang ibunya. Tapi setidaknya kali ini Andi punya tetangga yang baik. Pak Junet bahkan menyiapkan pakaian, makanan, dan air kelapa untuk Andi. Kalau semua tetangga seperti Pak Junet hidup, Andi mungkin akan tenang. Sayangnya, ini game horor, jadi sudah pasti ketenangan itu cuma cicilan. Suatu malam, Andi mulai merasa lapar. Setelah membuat mie instan, ia mencoba beristirahat. Namun, ketika suasana rumah mulai sepi, tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar. Suara ibunya. Andi awalnya mengira itu hanyalah mimpi, namun sang ibu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan ritual yang sebelumnya masih gagal. Andi menolak percaya. Baginya, Rian sudah meninggal dan seharusnya sudah tenang. Tetapi, sang ibu memiliki keyakinan yang berbeda. Ia percaya Rian masih membutuhkan jalan untuk kembali ke dunia, dan untuk membuka jalan itu, Andi harus menjadi bagian dari ritual tersebut. Untungnya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Andi pun mencoba menjalani hidup seperti biasa. Keesokan harinya, Pak Junet meminta Andi menggantikannya menjaga warung es kelapa karena ia harus pergi ke kota untuk menghadiri pernikahan adiknya. Jadilah Andi dari korban ritual berubah profesi menjadi pedagang es kelapa. Karirnya berkembang sangat pesat. Kemarin hampir dikorbankan, hari ini jualan kelapa. Besok mungkin buka cabang. Namun, suasana desa tempat Andi berjualan terasa aneh. Kabut mulai tebal menyelimuti jalanan. Pelanggan datang dan pergi dengan tingkah yang mencurigakan. Bahkan, beberapa orang seolah mengetahui sesuatu tentang masa lalu Andi. Salah satunya Pak Ahong. Alih-alih membantu, Pak Ahong malah terus menyindir soal ibu Andi dan ritual yang pernah dilakukan. Benar-benar tipe tetangga yang kalau melihat orang punya masalah bukan bertanya kamu baik-baik saja, tetapi, itu yang ibunya mau menghidupkan orang mati kan? Terima kasih Pak, sangat membantu. Di tengah pekerjaannya, Andi mendapat telepon dari Pak Junet. Ia diminta agar mengantarkan 2 buah kelapa yang sudah dipotong kepada Pak Gilang. Masalahnya cuma satu, Andi tidak tahu rumah Pak Gilang. Di game ini, rupanya ingin menguji kemampuan navigasi manusia. Andi berkeliling desa, mengetuk berbagai rumah, bertanya kepada orang sampai hampir terasa seperti sedang menjalankan misi Google Maps tanpa Google Maps. Setelah cukup lama kebingungan, akhirnya Andi menemukan rumah Pak Gilang. Namun ternyata, Pak Gilang juga mengalami kejadian yang aneh. Pintu rumahnya sering terbuka